warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Rahmat Nur Sahidin, NIM 10319110105. Saya seorang mahasiswa di Universitas Bangka Belitung, tepatnya di periode teknik pertambangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil studi kasus saya di PT Agro City, yaitu studi kasus tentang pencegahan air asam tambang. Sedikit info, PT Agro City Kaltim merupakan salah satu perusahaan pertambangan swasta nasional yang bergerak dalam pertambangan batubara yang menerapkan sistem tambang terbuka. Nah, dalam segala proses penambangannya tidak terlepas dari dampaknya terhadap lingkungan. Nah, salah satu yang diakibatkan oleh proses penambangannya yaitu air asam tambang. Berbicara tentang air asam tambang, secara umum air asam tambang itu sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah polusi yang terjadi pada air yang terletak di sekitar daerah pertambangan. Air asam tambang memiliki pH yang rendah, sedangkan kandungan logamnya yang tinggi. Dan bagaimana sih air asam tambang itu bisa terbentuk? Nah, secara umum juga air asam tambang bisa terbentuk karena adanya pengaruh oleh oksidasi mineral sulfida yang terbentuk dari mineral-mineral sulfida yang ada di batuan dalam proses pertambangan itu sendiri. Baiklah, berikut merupakan sebuah langkah-langkah yang dilakukan di PT Agro Kaltim guna untuk menangani kasus air asam tambang. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu adalah analisa tanah penutup. Nah, analisa tanah penutup ini merupakan tahap dalam penanganan tanah penutup. Analisa tanah penutup menggunakan pengujian NAG. Nah, pengujian NAG ini merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengklasifikasi di mana tanah yang berpotensi untuk menghasilkan asam, sedangkan tanah yang tidak berpotensi menghasilkan asam. Nah, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan bor atau coring yang kemudian akan digunakan untuk uji laboratorium tes NAG tadi. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu hasil pengujian sampel cloring. Nah, pada tahap ini data lubang bor yang diambil dengan tujuan untuk mengetahui lokasi keberadaan contoh batuan pada pemboran yang telah dilakukan tadi, kita akan memperoleh hasil pengujian tanah sampel. Nah, hasil ini diperoleh dari analisa tanah penutup yang tadi kita lakukan. Dan ini merupakan suatu hasil dari tes NAG tadi. Untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu adalah permodelan tanah penutup dan penanganan tanah penutup. Nah, langkah ini merupakan langkah yang cukup penting. Karena apa? Sebelum kita merencanakan desain dari timbunan, hal pertama yang kita ketahui adalah permodelan dari tanah tersebut. Dan bagaimana kita akan melakukan pencegahan sementara kita tidak mengetahui permodelannya, kan seperti itu. Jadi dalam permodelan ini kita dapat mengetahui persebaran atau di mana sih yang dapat kita perkirakan akan dibongkar pada desain pit yang telah ada, dan juga mempermudah dalam memisahkan material PAF dan NAF yang ada di daerah pit tersebut. Dalam permodelan dimulai dengan pengambilan data di lapangan dan selanjutnya akan melanjutkan proses-proses selanjutnya, dan akhirnya kita dapat menangani bagaimana sih selanjutnya penanganan tanah penutup yang akan dilakukan. Seperti itu. Baik, seperti yang kita dapat lihat di gambar di samping, diagram alir persiapan permodelan tanah penutup atau overburden. Nah, di situ diawali dengan sampling atau coring, baru uji laboratorium NAG atau NAPP. Selanjutnya manajemen hasil uji laboratorium NAF atau PAF, dan yang terakhir yaitu permodelan tanah penutup overburden. Ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu overburden model, quality model atau PH, dan yang terakhir adalah volume. Baik, lanjut selanjutnya yaitu adalah diagram alir pengenalan tanah penutup. Nah, yang pertama dilakukan dalam diagram alir pengenalan tanah penutup yaitu adalah karakteristik tanah penutup berdasarkan permodelan tanah penutup itu sendiri. Yang kedua yaitu volume dan persebaran. Nah, seperti yang dijelaskan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana persebaran dan material-material yang ada pada daerah yang akan dilakukan penanganan air asam tambang. Dan selanjutnya pemilihan lokasi atau
kita harus menganalisis dan mengambil data di lokasi pertambangan agar nantinya kita dapat melakukan penanganan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah pemilihan parameter penimbunan. Nah, ini terbagi menjadi 3, yaitu penutup menggunakan tanah liar 1 meter atau dipadatkan. Yang kedua, penutup menggunakan tanah NAF 2 meter dipadatkan. Atau yang ketiga, penutup menggunakan tanah NAF 10 sampai 20 meter tidak dipadatkan. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan desain timbunan. Nah, desain timbunan ini disesuaikan dengan desain yang paling efisien untuk menangani bagaimana sih lingkungan tambang yang kita akan lakukan penanganan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah penanganan tanah penutup. Baik, kita akan melanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah isolasi tanah penutup pembentuk asam. Nah, isolasi tanah penutup merupakan suatu tahapan pembentuk ATT direncanakan dengan mengikuti beberapa alternatif teknik penutupan tanah penutup untuk menutup tanah yang bersifat asam sesuai dengan hasil yang didapat pada tes NAG tadi. Nah, pada tahapan ini kita sudah dapat memisahkan atau mengisolasi tanah yang berpotensi untuk menghasilkan asam. Itu. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu adalah lokasi pit. Nah, pada tahapan ini berdasarkan lokasi ini dapat digunakan sebagai perencanaan untuk mengetahui bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan penimbunan yang strategis. Nah, pada proses kali ini kita sudah dapat menyimpulkan bagaimana desain yang paling baik gitu untuk dilakukan dalam pencegahan desain air asam tambang. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu desain timbunan. Nah, dalam mendesain timbunan ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu jumlah persentase mineral yang akan kita gunakan untuk menutup atau yang akan ditimbun. Yang kedua yaitu adalah topografi daerah penimbunan. Dan yang terakhir yaitu adalah jarak penimbunan antara pit dengan desain timbunan yang akan dibuat. Oke, baik. Yang terakhir yaitu adalah pemodelan tanah penutup. Berdasarkan hasil pengujian tes NAG dari sampel coring yang telah dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan pemodelan tanah penutup untuk mengetahui persebaran dan jumlah material yang berpotensi membentuk asam atau material PAF dan material yang tidak berpotensi membentuk asam atau NAF. Untuk memudahkan dalam memisahkannya, maka perlu dilakukan klasifikasi berdasarkan derajat keasaman pada batuan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah metode penimbunan. Nah, pada metode yang digunakan pada tambang agrokaltim, mereka menggunakan metode penimbunan tanah penutup. Yang digunakan adalah metode penutup pada tanah penutup yang berpotensi menghasilkan AAT ditutup atau dilapisi dengan lapisan yang sedikit atau tidak menghasilkan AAT, dan adanya pemadatan secara tidak langsung terhadap tanah penutup dari truk-truk yang mengangkut tanah tersebut. Nah, jadi mereka menggunakan metode menimbun tanah yang berpotensi menghasilkan AAT dengan tanah yang tidak berpotensi menghasilkan AAT. Nah, pada saat mereka menimbun, mobil-mobil yang lewat atau yang mengangkut secara otomatis mereka memadatkan tanah tersebut. Baik, selanjutnya seperti yang dapat kita lihat di gambar. Nah, di sini kita dapat melihat desain timbunan tanah penutup. Nah, seperti pada gambar, nah, dapat kita perhatikan. Ini juga merupakan desain penimbunan PAF dan NAF. Nah, di sini keterangannya adalah yang A merupakan lebar jenjang, B tinggi jenjang, C sudut kemiringan. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya mungkin masih belajar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih.